Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akan membahas tentang narkotika atau penggunaan miras yang sedang banyak terjadi di Indonesia saat ini. Karena pada umumnya bahkan penggunaan miras ini atau penggunaan narkotika yang memabukkan ini terjadi umumnya itu bukan hanya pada kalangan dewasa, tapi maraknya itu terjadi terhadap kalangan mahasiswa ataupun siswa-siswa yang masih sekolah. Tentu hal-hal ini merupakan hal-hal yang sangat tidak bersangkut pautan dengan agama atau sangat menyeleweng dari agama Islam kita sendiri. Tentunya hal-hal ini akan menjadi topik yang sangat baik untuk kita bicarakan, menjadikan topik yang benar-benar harus kita tentukan sebagai penyuluh, karena penyuluh ini tentunya akan mewadahi hal-hal tersebut agar anak-anak tersebut tidak jauh dari hal-hal yang berkaitan terkait miras ataupun narkoba itu sendiri. Nah, kali ini saya Fatagi Farhaikal akan berbicara langsung bersama Ibu Munawarah selaku narasumber pada acara hari ini. Tentunya kita tahu nih terkait penggunaan miras ataupun narkotika ini sangat tidak kongruen dalam agama Islam sendiri. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 ataupun surat Al-Baqarah ayat 219 mengatakan bahwasanya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi dan berkata pada keduanya terdapat dosa yang besar dan juga beberapa bermanfaat bagi manusia, tetapi dosanya kedua itu lebih besar daripada manfaatnya. Berarti kan kita sudah mengetahui bahwasanya segala hal yang sangkut pautnya lebih besar mudorotnya tentu harus lebih baik kita jauhi daripada manfaatnya itu sendiri. Nah, kita lanjut kepada Ibu Munawarah sendiri yang akan menjelaskan terkait bagaimana sih Bu, kenapa sih kita ini harus memahami bahaya penggunaan miras dan narkotika dari perspektif agama Islam. Berbicara tentang miras dan narkotika pada saat ini memang marak dan memang bukan penggunaannya hanya pada orang-orang dewasa. Jadi anak-anak sekolah bahkan tingkat SMP, SD bahkan SD sudah ada yang terkena bahaya miras dan narkotika. Dari perspektif agama, memang tadi sudah dijelaskan oleh Fatah. Dikatakan tadi dalam surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 90 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dikatakan tadi di situ, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, menyembelih binatang dengan tidak menyebut nama Allah, semua adalah perbuatan setan dan itu harus kita tinggal. Dan juga tadi sudah disinggung juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tadi dikatakan ada seorang sahabat yang bertanya tentang apa sih itu khamr dan judi. Dikatakan di situ khamr dan judi ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Karena bahayanya lebih besar dari manfaatnya, otomatis kita memang harus menghindari. Nah, adapun dalam perspektif Islam tadi sebagai dasar dari bagaimana kita harus meninggalkan hal-hal yang memang dilarang. Nah, khamr memabukkan, narkotika juga memabukkan, bahkan merusak akal, mental juga, bukan hanya akal. Karena orang yang sudah menggunakan narkotika atau minuman khamr atau miras, minuman keras yang bahasanya sebenarnya, nah itu akan mengganggu bukan hanya fisik tapi mental juga. Orang yang memang terkadang orang berpikir saat punya masalah, mereka menghindari masalah nih, udah kita pakai narkotik. Nah, sementara saat mereka menggunakan itu hilang sementara, tapi selesai dari pengaruh obat tadi bisa lebih berbahaya bagi fisik dan pikirannya, akal pikirannya. Makanya hal itu harus kita hindari sampai kita mencoba-coba untuk menggunakan hal tadi, narkotika dan miras tadi.
apa tadi dijelaskan kan dalam perspektif agama kita, agama Islam, dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 219 sudah ditegaskan dengan jelas. Walaupun ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Merujuk ke jawabanmu tadi terkait merusak mental ini, ataupun lain halnya bukan merusak mental, tapi saja kondisi fisik seseorang itu bahkan bisa terlihat jelas ya, Bu, ya, terkait penggunaan narkotika ataupun mereka minum miras sendiri. Kita lihat dari fisik orang yang minum minuman keras ya. Dari fisik mereka akan, kalau sementara ya mungkin sekali dua kali belum terlihat efeknya, tapi setelah mereka sudah kecanduan, nah itu akan terlihat badan mereka kurus dan tidak akal mereka terganggu, dan bahkan kalau yang sudah kecanduan tadi bisa berakibat fatal dan bisa menimbulkan sampai kematian. Kadang mungkin kan kalau misalnya kita suka lihat di TV maraknya orang sekarang ini, rata-rata apalagi kalau misalnya keluar malam hari ini kayak rasanya ada yang kurang aja gitu kalau misalnya tidak ada bumbu-bumbu minuman kerasnya, karena biasanya kan seperti itu. Kalau bicara ke situ, anak-anak muda itu kan pengennya menunjukkan jati dirinya biar terlihat gagah, biar terlihat wah maco, bahasa anak muda sekarang ya. Betul. Nah, tapi orang menunjukkan kehebatannya, kegagahannya itu tidak harus dari hal yang negatif. Itu kalau mereka menunjukkan oh jati diri saya hebat, tapi kalau itu mempergunakan cara-cara hal yang negatif, apalagi yang dilarang oleh agama kita, pasti efeknya akan fatal, akan tidak baik pada akhirnya. Tapi kira-kira Bu, penggunaan miras ataupun narkotika ini ada yang dimana dampak buruknya tentunya, dan juga ada pun mungkin dampak baiknya, Bu. Nah, kalau dari segi pandangan menurut Ibu dampak baiknya itu gimana sih, Bu? Kalau dibilang dampak baiknya seperti tadi dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dikatakan tadi. Nah, ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Manfaatnya ada tadi seperti Pak Tatanya kan, manfaatnya apa sih? Memang di dalam ilmu kedokteran kan dipakai ada zat adiktif itu ya, untuk menyuntik kalau orang yang mau dioperasi, untuk pengobaran sementara, namun mereka tidak merasakan rasa sakit. Nah itu kan mungkin bisa digunakan, tapi dengan dosis yang sudah tertata, yang sudah ditentukan. Tapi kalau anak-anak sekarang menggunakan narkotika, narkoba itu narkotika, zat adiktif dan obat itu ya, nah itu mereka kan tidak mengukur kadar yang harus mereka gunakan, dan mereka memang tidak butuh sebenarnya untuk itu. Untuk apa? Nah tadi seperti Pak bilang, untuk menunjukkan jati diri, biar gaya-gayaan, biar keren-kerenan. Nah tapi untuk manfaatnya, kalau hal-hal seperti itu digunakan tidak ada manfaatnya. Kalau untuk kedokteran memang ada digunakan, tapi ada kadar ukurannya yang harus diberikan kepada pasien yang memang membutuhkan itu. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih, kalau misalnya sebetulnya dari zat adiktif ini ada manfaatnya, tapi tentunya dari zat adiktif ini pasti ada kadarnya atau pasti ada takaran untuk digunakannya gitu. Tapi Bu, menurut Ibu sendiri, bagaimana sih Bu, apalagi kan Ibu sebagai penyuluh di Kawah Kebon Jeruk ini, pasti ada cara yang kita lakukan sebagai penyuluh ini yang gunanya menyadarkan masyarakat akan bahayanya penggunaan miras tersebut, Bu. Kalau cara kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya kalangan muda, bagaimana bahayanya narkotika dan miras, otomatis yang pertama kita harus mensosialisasikan apa manfaat dan bahayanya dari yang kita bicarakan tadi, miras dan narkotika tadi, baik di kalangan remaja ya, di sekolah-sekolah kita mengadakan penyuluhan, di pengajian-pengajian, apalagi penyuluh yang memang ranahnya lebih besar ke majelis taklim, ke orang tua. Kita berikan pemahaman ke orang tua juga bagaimana bahayanya miras dan narkotika terhadap orang yang menggunakannya. Gitu. Dengan demikian orang tua setidaknya punya perhatian untuk mengawasi
ya anak-anak mereka. Bagaimana jangan sampai terkena hal itu. Jadi kita mengadakan sosialisasi, penerangan, penjelasan, dan kalau perlu kita tempel tuh poster-poster, tayangan-tayangan agar masyarakat, orang tua, para generasi muda tahu akan bahayanya miras dan lain. Jadi yang harus kita untuk masyarakat sendiri, di mana hal penggunaan miras ini tentunya kita akan mengampanyekan itu yang terbaik ya, untuk mengurangi penggunaan miras dan juga narkotika ini sendiri. Nah kira-kira Bu, kan banyak nih tuh sekarang apalagi kan udah marak banget nih Bu, ya sih, terkait generasi muda ini yang sudah mulai menikmati penggunaan miras tersebut Bu. Tapi kira-kira Bu, bisa dipastikan nggak sih Bu kalau misalnya bahwa generasi muda ini ataupun nanti regenerasi anak muda selanjutnya bisa nggak sih Bu untuk terhindar dari penggunaan miras itu sendiri Bu? Yang sudah saya singgung tadi sedikit, yang pertama tadi sosialisasi, baik ke kalangan kaum mudanya, kaum pelajar, orang tua, dan yang utama juga pendidikan agama harus ditanamkan. Karena kalau sudah ada penanaman tentang pendidikan agama, kan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah sudah dijelaskan, banyak yang menjelaskan tentang bahayanya yang kita bahas pada saat sekarang tentang miras dan narkotika. Kita pasti tahu dan berikan kesadaran mereka kalau mereka memang dari awal mereka sudah diberikan pengertian tentang bahayanya narkotika, miras, dan zat-zat yang lain yang memang membahayakan bagi tubuh kita sendiri ya. Kalau sudah memahami hal itu, insya Allah mereka akan berusaha untuk tidak menggunakan hal itu untuk kepentingan diri mereka sendiri, menjaga kesehatan jasmaninya, menjaga kestabilan pikirannya dan juga mentalnya. Terpenting sebetulnya bukan bagaimana pendistribusian miras jalannya miras tersebut, tapi yang ingin mungkin notice di sini tentu lebih besar dampak efeknya karena akan merusak kesehatan mental seseorang, karena akan merusak kesehatan jasmaninya juga. Itu yang perlu digarisbawahi. Ada nggak sih Bu cara-cara tertentu atau cara-cara terbaik untuk menanggulangi orang yang sudah terjerat agar keluar dari kebiasaan buruk tersebut? Kalau untuk menyadarkan mereka, kalau memang tadi kita berikan pengertian, kalau memang mereka sudah terlanjur menggunakan, otomatis mereka harus disupport bagaimana membimbing, mendampingi mereka agar terhindar seperti itu. Nah sekarang kan ada panti rehabilitasi yang memang orang-orang yang terkena dampak narkoba tadi, dengan mereka diberikan treatment, pelatihan baik untuk fisik maupun mentalnya. Nah, dengan hal-hal tersebut insya Allah mungkin kalau mereka menjalani hal-hal yang memang sudah ditentukan untuk melaksanakan hal-hal itu, insya Allah mereka akan bisa terhindar dan bisa hilang ketergantungan terhadap narkoba yang sudah digunakan. Jadi gini Bu, ketika menggunakan miras ini tentu kita tidak bisa menyalahkan kesalahan tersebut. Mungkin kan mereka ada kendala kesalahan, mungkin trouble di keluarga mereka ataupun mungkin trouble di sekolah. Apakah kita bisa menyalahkan 100% permasalahan ini karena kendala orang tua? Kalau hanya diserahkan kepada orang tua juga tidak. Yang namanya pendidikan itu kan anak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman-pengalaman tidak hanya di lingkungan rumah saja. Saat anak mungkin dari usia 0 sampai 4 tahun ya, mungkin terbatas lingkungannya, sangat sempit, hanya lingkungan keluarga dan lingkungan tetangga sekitar. Tapi saat anak sudah mulai sekolah, mereka juga akan terlibat dengan lingkungan-lingkungan di mana mereka berinteraksi di lingkungan tersebut. Di sekolah dengan siapa mereka bergaul, ya. Nah, dengan siapa mereka berteman, itu mereka juga itu semuanya harus diperhatikan oleh orang tua, karena nggak mungkin hanya orang tua. Kalau di rumah anak-anak yang masih kecil mungkin masih bisa kita kontrol, tapi saat mereka sudah
memasuki lingkungan di luar rumah tangga dan mereka sudah masuk usia lingkungan sekolah, lingkungan teman pergaulan mereka, otomatis ya mereka akan bisa terpengaruh dari lingkungan tersebut. Makanya perlu juga seorang anak bukan hanya di rumah diawasi. Saat anak keluar dari rumah, orang tua juga perlu mengontrol, bukan berarti seperti detektif yang mengawasi terus. Anak juga akan merasa nggak nyaman. Kita berikan kepercayaan kepada anak-anak kita sambil kita berikan nasihat arahan. Itu fungsi orang tua. Saat mereka berada di lingkungan mereka, dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman mereka bermain, dengan interaksi mereka dengan lingkungan yang lain di luar rumah tangga, orang tua juga perlu tahu siapa teman-teman dari anak-anak kita, dengan siapa mereka bergaul, di mana tempat bergaul mereka, tempat nongkrongnya kalau sekarang anak muda ya. Itu perlu kita tahu, karena kok kalau anak kita nongkrongnya di masjid, kan aman. Tapi kalau sudah anak-anak kita pulang sekolah dan nongkrongnya di warung-warung, di kafe, ada tempat-tempat yang memang mohon maaf, ibaratnya untuk nilai keberagamannya sangat minim, itu perlu kita waspadai. Dan saat anak-anak punya masalah, kita keterbukaan dengan anak-anak. Jadi kita tidak, kalau anak-anak zaman sekarang tidak bisa kita paksakan seperti zaman saya dulu. Orang tua bilang A, ya mau nggak mau kita. Tapi kalau anak sekarang, kalau kita bilang A, kemauannya B, kita paksakan. Nah, di depan kita mungkin mereka iya, tapi di belakang. Nah, jadi itulah perlunya antara anak dengan orang tua ada kedekatan batin, ada komunikasi yang baik. Nah, jadi di saat mereka tidak berada dekat orang tua, mereka akan nggak sungkan. Nah, kalau mereka punya masalah dengan teman atau dengan yang lainnya, mungkin cerita gitu ke orang tuanya. Dengan begitu kita bisa meminimalisasi hal-hal yang negatif yang akan terjadi pada anak-anak. Menurut Ibu, kira-kira apakah ada program yang udah berjalan ataupun yang belum berjalan terkait untuk mengurangi penggunaan miras dan narkotika yang ada di Kebun Jeruk ini, Bu? Untuk dari KUA memang belum ada ya. Belum. Karena kalau kita penyuluh itu memang kerjanya kita yang jemput bola. Jadi bukan ada orang yang datang ke kita atau kita harus kita berikan konsultasi atau apa, tapi kita saat kita memang merasa di wilayah ini kira-kira rawan dengan hal-hal yang negatif, kita berusaha dengan sana. Kita berikan sosialisasi, berikan pemahaman, berikan penjelasan apa yang harus kita hindari dari hal-hal yang negatif. Saya menarik kesimpulan bahwasanya penggunaan miras ini kita belum bisa menarik kesimpulan bahwasanya anaknya itu yang bermasalah, ataupun juga kita belum bisa menarik kesimpulan bahwasanya orang tuanya pun yang bermasalah. Tapi yang terpenting yang ada di sini bagaimana caranya anak dan juga orang tua ataupun guru ataupun orang yang bersosialisasi dengan anak tersebut, bagaimana caranya untuk melakukan atau mengarahkan ke arah yang lebih baik. Anak-anak muda ini mungkin banyak nih kegiatan-kegiatan positif yang mungkin sekarang jarang dilakukan. Malah dasarnya, malah ujungnya balik lagi ke mengacu kepada miras dan juga narkotika tersebut. Nah, mungkin itu saja podcast hari ini. Terima kasih Bu Munawaroh sudah menjadi narasumber pada acara hari ini. Kepada teman-teman semua, apalagi sebagai penyuluh muda, kita harus bantu bagaimana caranya mengurangi hal-hal penggunaan miras tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Munawaroh atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.